Secara umum tentang kecelakaan lalu lintas, tentang kemacetan lalu lintas yang ada di Jawa Timur. Oke, nah, monggo dibuka. Secara umum di Indonesia ini salah satu Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Nah, tamu spesial kita adalah AKBP Edit Yuswo Widodo SIK. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim, AKBP Edit Yuswo Widodo. Terima kasih diberikan kesempatan di Memorandum TV ya dalam acara podcast kita. Nah, ini saya tadi sebenarnya mau mengenalkan lagi, ternyata sudah mengenalkan diri sendiri. Luar biasa. Cepet tanggap, responsif memang kalau di lantas itu. Dan ini ngomong-ngomong soal keselamatan ya, keamanan dan keselamatan. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya tugas dari Kasubdit Kamsel di Lantas Polda Jawa Timur ini. Sedikit saya memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab saya. Iya. Sebagai Kasubdit Kamsel, jadi kita itu bertindak secara preemptif. Preemptif, oke. Preemptif itu sebelum kejadian kita harus bisa merencanakan sesuatu itu biar tidak ada kejadian. Terutama yang mencangkut tentang kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Tindakan preemptif yang di Subdit Kamsel ini ada terbagi menjadi 4. Ya, apa saja itu? Seksi. Yang pertama audit inspeksi. Oke. Yang kedua Jemen Obstrek. Oke. Yang ketiga standar cegah dan tindak, dan yang terakhir yang keempat yaitu pendidikan masyarakat tentang lalu lintas. Nah, ini bicara soal pendidikan berlalu lintas ini kan kadang-kadang agak diabaikan oleh para orang tua. Nanti kita bahas di segmen yang lainan. Tapi sebelumnya ini kan mau Lebaran, ini kan sudah mau Ramadan juga, dekat dengan Lebaran. Nah, tentunya di Lantas Polda Jatim mempunyai trik dan kiat agar pemudik itu aman dan nyaman berkendara. Seperti apa, Dan? Secara umum tentang kecelakaan lalu lintas, tentang kemacetan lalu lintas yang ada di Jawa Timur. Oke, Dan. Monggo dibuka. Secara umum di Indonesia ini salah satu penyumbang kecelakaan lalu lintas kita itu termasuk Provinsi Jawa Timur itu ranking 1. Ini bukan untuk dibanggakan mestinya ya? Bukan dibanggakan. Nah, oke. Karena ini ranking kecelakaan soalnya. Perbandingan antara tahun 2023 dan 2024 yang kemarin sudah kita lewati, itu terjadi penurunan, baik itu jumlah kecelakaan lalu lintas maupun fatality kecelakaan lalu lintasnya. Oke, berapa persen kira-kira perbandingannya? Kalau menurut data bahwa kecelakaan yang terjadi, jumlah kecelakaan yang dibandingkan tahun 2003 sampai 2004 dibandingkan 2004 itu terjadi penurunan sekitar 12,37%. Alhamdulillah ini ya, secara jumlah. Jadi total kecelakaan ringan, kecelakaan berat, kecelakaan kerugian material, sampai yang ada yang meninggal dunia, itu secara total, secara keseluruhan itu terjadi penurunan sebesar 12,37%. 12,7% itu kalau di angkanya berapa? Selisihnya sekitar kejadian antara 2023 dengan 2024 sekitar 3.958. Luar biasa banyak berarti ya. Ini selisihnya. Ya, selisihnya makanya. Kalau tahun 2023 itu sekitar 31.991. Kalau tahun 2024 itu 28.033 kejadian. Nah, ini kalau mungkin rekan-rekan bisa melihat begitu banyak kejadian. Dalam tanda kutip betapa ngerinya ya. Betapa ngerinya. Di jalan ini. Kecelakaan lalu lintas ini yang terjadi. Untuk korban meninggal dunia, nah ini persentasenya atau selisihnya sekitar 516 korban. Alhamdulillah ya, selisihnya penurunan. Meskipun terjadi penurunan sebanyak 9,66%.
Jumlah totalnya berapa kalau di angkanya? Totalnya tahun 2024 itu 4.824 orang meninggal sia-sia di jalan. Nah ini bahwa mungkin ini menjadi bukti bahwa keselamatan di jalan itu ternyata menjadi pembunuh nomor 1 Iya. di Indonesia atau Jawa Timur ini khususnya ya. Bisa dikatakan menurut survei sebenarnya di dalam penelitian itu kalau di tingkat internasional kita itu penyumbang orang meninggal dunia nomor 3. Selain ada nomor 1 itu jantung, penyakit dan yang lain. Korban peperangan yang ada di dunia ini kalah sama korban kecelakaan lalu lintas. Iya, iya. Tapi sekali lagi ini bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk dibanggakan. Nah, ini tugas dari Kamsela ini bagaimana untuk membuat agar pengendara nyaman dan aman di jalan. Nah, ini kalau melihat hasil dari rangkuman operasi keselamatan yang baru kemarin seperti apa? Kemarin rangkuman dari operasi keselamatan yang sudah kita lewati selama 15 hari. Jadi kita lebih tonjolkan untuk kegiatan preemptif sebesar 40%. 40% lagi itu kegiatan preventif dan 20% kegiatan represif. Kegiatan yang sudah pernah yang kita lakukan terutama masalah sosialisasi atau di Mas Lantas di masyarakat, kita tertuju untuk merubah budaya berlalu lintas yang baik di masyarakat. Terus kita lakukan pengecekan terhadap pengemudi, pengecekan terhadap kendaraan melalui ramcek. Terus kita banyak sebar brosur, sebar himbauan, spanduk di jalan. Itu yang tugas yang kita lakukan di sisi keamanan keselamatannya atau kegiatan preemptifnya. Kegiatan yang 40% lagi yaitu kegiatan preventif, itu penggelaran personil yang ada di lapangan seperti Masih bersama dengan AKBP Edit Yuswa Widodo SIK. Beliau adalah Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga mengenai bagaimana sih angka kecelakaan di jalan itu menjadi dalam tanda kutip pembunuh nomor 1 di Indonesia dan dunia nomor 3. Dan ini tidak patut dibanggakan. Jangan dibanggakan. Sebenarnya permasalahan dari berlalu lintas atau berlalu lintas di jalan itu seperti apa? Monggo dan jelaskan. Di dalam berlalu lintas itu ada 2 tugas pokok kita. Ya. Yang pertama menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, Ya. yang kedua mengurai kemacetan. Oke. Kecelakaan lalu lintas, kalau kita bicara masalah kecelakaan lalu lintas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas. Tetapi kita harus ingat lagi, kita kembalikan bahwa kecelakaan terjadi karena ada pelanggaran di situ. Nah ini tagline sebenarnya sudah umum ini, tapi banyak sekali dilanggar. Tapi kebanyakan orang nggak sadar seperti itu. Harus disadarkan. Seperti apa ini? Kita memberikan gambaran bahwa ada beberapa faktor dalam kecelakaan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Yang pertama faktor manusia. Oke. Yang kedua faktor sarana prasarana. Ya. Yang ketiga faktor faktor kendaraan. Oke. Yang ketiga, yang keempat adalah faktor cuaca. Kalau faktor manusianya ya tergantung manusianya. SDM-nya ya berarti ya. Sumber daya manusia, gimana kecakapan dia mengendalikan kompetensi nggak dia mengendarai kendaraan bermotor dengan melalui uji SIM atau dia mendapatkan SIM itu sudah minimal dia sudah terverifikasi bahwa dia mempunyai kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor. Di situ kan sudah cukup umur dia mempunyai keahlian, dia sudah dites ujian teori. Psikologis, psikologi, kesehatannya sudah dicek. Nah ini sebentar saya potong. Ini masyarakat mungkin bertanya-tanya, kenapa kok usia SIM itu hanya 5 tahun dan harus diperpanjang? Nah alasan pokoknya apa sebenarnya? Ya. Kalau itu sudah ada penelitiannya. Ya. Jadi kesiapan psikologi dan kesiapan mental pada saat usia dewasa itu batas umurnya sekitar 17 tahun. Oke. 17 tahun itu penelitian yang kita ambil dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan sebelum kita menentukan bahwa batas remaja menjelang dewasa, kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan psikologi dari pengemudi itu untuk mengendarai kendaraan bermotor itu biar dia sudah ada kesiapan. Seperti itu.
Dan mengapa 5 tahun ya memang harus dites lagi kecakapan mereka ya. Harus dicek, dites. Bukan untuk seperti KTP seumur hidup ya sekarang ya, bukan ya. Karena Menyangkut masalah kompetensi. nah, kemampuan seseorang mengemudi dan mengendarai itu berbeda ya tiap tahunnya ya pasti. Kemampuan kalau dia belum tentu pada saat tahun pertama dia mempunyai kondisi fisik. Kita lihat aja dari kondisi fisiknya dulu. Kondisi fisiknya mau terjadi peningkatan atau penurunan kan ada perubahan berarti. Betul. Dari sisi mungkin penguasaan kendaraan bermotor juga dia mungkin harus terus diasah terus, meskipun dia sering kali dia mengendarai kendaraan bermotor, tetapi kemampuan dia kan perlu juga diuji. Iya, tiap tahun berkurang istilahnya lah. Tiap tahun kemampuan orang Kadangkala. bicara masalah kesehatan apa tuh dari sisi kesehatan dan psikologinya dia kan, kita tidak berkutat dengan masalah sisi itu. Kalau laka lantas itu tadi human error, faktor manusianya. Faktor kendaraan kita jelas kendaraan yang digunakan pada saat mengemudi di jalan itu apa, kesiapannya gimana, pelayanan terhadap kendaraan itu gimana. Dalam artian pelayanan itu pada saat dia mau mengendarai kendaraan bermotor harus kita lakukan pengecekan terhadap oli, kondisi ban, kondisi pengereman. Betul. Terus tempat pada saat kita mengendarai itu posisi duduk kita, kalau mungkin roda 4 atau mungkin roda 2 harus ada helmnya, harus kondisi mesinnya gimana, baik atau tidak. Dia sudah mengetahui kondisi pada saat kondisi kendaraan itu seperti ini, kita mengendari dengan jalur tanjakan atau mungkin turunan, kesiapan seperti itulah yang harus kita siapkan. Oke. Yang selanjutnya faktor jalan atau sarana prasarana yang ada di jalan. Oke. Jadi penerangan jalan umum ada nggak di situ, rambu-rambu ada nggak di situ. Sebab kadang penerangan yang ada di jalan itu juga mempengaruhi pengendara juga. Terkadang nggak memadai ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang itu kita sedikit demi sedikit dari satuan samping, satuan samping seperti dinas perhubungan atau mungkin di jalan tol. Jalan tol. Ini yang paling penting, banyak sekali jalan tol yang nggak sedikit demi sedikit kita perbaiki. Yang nggak mumpuni lampunya. Nah, sahabat Memorandum TV tadi Pak Edi sudah menjelaskan banyak sekali ya faktor keselamatan di jalan. Di antara SDM, jalan juga, terus faktor cuaca. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana seharusnya berkendara di jalan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita celaka, karena kecelakaan itu pasti berawal dari pelanggaran. Nah, Pak Edi ini jelang Ramadan dan mau Lebaran ya, sudah menghitung hari kan, paling 29 hari lagi Lebaran ya kan. Ini tentunya Ditlantas Polda Jatim mempunyai apa istilahnya ya, program operasi ketupat tiap tahunnya. Nah, operasi ketupat 2025 seperti apa? Monggo dijelaskan. Operasi ketupat 2025. Ya. Jawa Timur adalah tujuan mudik dan baliknya juga sekalian. Betul. Sehingga nanti kita menerima orang yang datang dari luar Jatim. Kita juga mengamankan orang yang bepergian di dalam Jawa Timur sendiri dan mengantar pulang balik pulangnya kembali setelah Lebaran itu selesai. Betul. Setelah Lebaran itu selesai. Jadi memang nanti kita all out dalam kegiatan. Kemarin banyak kegiatan yang survei mendahului atau kegiatan dari operasi ketupat ini sudah kita laksanakan. Seperti dari Kakor Lantas melakukan pengecekan titik-titik penyeberangan atau kemacetan dan titik-titik rawan bencana yang ada di Jawa Timur. Kemarin Kakor Lantas kunjungan melakukan survei di wilayah Banyuwangi, Tanjung Perak di pelabuhan sekali, dan yang terakhir sekaligus beliau jalan menuju Jawa Timur, menuju Jawa Tengah. Yang melakukan pengecekan di Simpang Mengkreng. Nah, itu merupakan usaha atau kegiatan-kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan operasi ketupat.
Sehingga nanti prediksi yang adanya kita itu Jawa Timur sebagai tempat mudik, tujuan mudik dan tujuan balik itu nanti dari sisi kemacetan, dari sisi kecelakaan bisa kita antisipasi. Nah ini kan Jawa Timur kan sudah banyak istilahnya pemudik memilih jalan tol. Nah titik mana saja yang biasanya macet kalau tidak lewat jalan tol ini para pemudik ini? Sementara pengalaman Tahun kemarin mungkin ya, tahun 2024 kemarin untuk jalan tol masih cenderung tidak ada kepadatan. Ya. Memang terjadi peningkatan tapi tidak ada kepadatan di jalan tol, tetapi kita antisipasi karena yang menjadi tujuan utama kan di Jawa Timur. Ya. Jadi jalan untuk masuk ke Jawa Timur itu kan bukan hanya jalan tol, Oke. tapi jalur arteri juga. Betul, betul. Dan kendaraan yang digunakan bukan hanya roda 4, Ya. tapi roda 2 juga. Nah ini yang lebih banyak Roda ini. 2, berarti lebih banyak lagi roda 2 yang menggunakan jalur arteri. Dan biasanya roda 2 pemudik ini membawa oleh-oleh atau bingkisan buahnya ini. Terkadang itu kan kita agak miris ya, sangat berbahaya jika perjalanan jauh. Nah ini seperti apa ini? Menjelang operasi ketupat aja lah kita memberi apa itu mungkin dari awal kita memberikan gambaran Oke. bahwa intinya keselamatan nomor 1. Betul, ini yang harus diterapkan. Keselamatan nomor 1. Kalau standarnya kendaraan roda 2 itu tidak mengangkut barang berlebihan, ya jangan dilaksanakan. Masih ada banyak fasilitas-fasilitas untuk transportasi atau mungkin jasa-jasa untuk pengiriman barang yang bisa kita gunakan. Banyak juga program kayak mudik bareng, Mudik gitu. bareng. Balik bareng juga bisa dipakai. Ya, itu bisa kita gunakan. Oke. Terakhir mungkin ditambahkan seperti apa? Oke. Oke. Saya memberikan informasi aja untuk daerah-daerah yang rawan kepadatan. Betul ini. Jadi sekarang mungkin bisa kita rubah kemacetan, kalimat kemacetan itu menjadi kepadatan. Kepadatan. Nah, kepadatan. Jadi lokasi yang ada di Jawa Timur, Di utara dan selatan biasanya ini. ya, utara, selatan, tengah. Kita ada tiga jalur. Oke. Untuk utara Jalur Pantura ada ini. sekitar 22 lokasi. Mm-mm. Jadi di masing-masing wilayah kabupaten kota itu memang ada untuk lokasi rawan kepadatan. Contoh di daerah Tuban, Lamongan, terus Bojonegoro, Gresik, Surabaya sendiri juga merupakan titik kepadatan di jalur lintas utara. Pantura ini. Untuk di jalur Tengah ini. lintas tengah, contoh kita ambil ada 15 lokasi. Jadi ada di Ngawi seperti Jalan Ayani Mall luas, terus jalur Caruban itu minta tolong diantisipasi. Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, rata-rata semuanya dari kabupaten kota itu ada titik-titik kemacetan yang sudah kita deteksi dan kita antisipasi. Untuk jalur tengah, jalur selatan. jalur selatan ada 12 lokasi untuk rawan kepadatan. Jadi minta tolong diantisipasi. Jadi kita mau menuju suatu daerah tersebut harus kita tahu jalur alternatif yang mungkin kita ambil kalau di situ terjadi kemacetan atau kepadatan di situ. Oke. Terus ada di jalur utara ada 13 lokasi, mungkin diantisipasi ya. Untuk apa ini? Rawan laka biasanya ini. Rawan laka. Nah, daerah mana aja dan itu? Rawan laka seperti kilometer 2728 Tuban Widang untuk daerah Tuban. Untuk Bojonegoro ada Jalan Raya Bojonegoro Babat, itu jalur padat. Sekarang sudah jalannya halus juga, jalannya sudah diperbaiki. Gresik Jalan Raya Krikilan, Diriorejo, Kabupaten Gresik itu menjadi jalur raya rawan laka yang ada di lintas utara. Untuk jalur lintas tengah ada 15 titik lokasi untuk kemacetan rawan laka. Rawan laka. Terus yang terakhir di jalur Selatan. selatan ada 16 lokasi. Oke. Ini sekedar informasi aja
Jadi minta tolong diantisipasi ada beberapa titik-titik rawan kepadatan sama rawan kecelakaan lalu lintas. Nah, istilahnya ini kan kalau lantas ini istilahnya kalau musim lebaran kan luar biasa ini di jalan, di dedikasinya ini. Anggotanya itu berapa sih sebenarnya? Apa cukup kira-kira kalau disebar semuanya? Kita nanti pada saat pelaksanaan kegiatan operasi ketupat kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan stakeholder yang lain seperti Dinas Perhubungan Provinsi, Kesehatan, terus mungkin dari Pramuka, Saka Bayangkara, terus dari sukarelawan yang lain, sehingga insya Allah pada saat pelaksanaan operasi ketupat nanti dari jumlah personil kita masih belum tahu dari nanti pada saat perencanaan operasi ketupat. Tetapi pada saat nanti operasi ketupat itu tadi kolaborasi dengan dinas instansi stakeholder yang lain untuk pengamanan operasi ketupat. Nah, Mang seperti apa pesan untuk para pengguna jalan agar selalu bagi masyarakat selamat kecelakaan itu bisa dihindari. Karena kecelakaan bukan takdir. Tetapi kecelakaan itu terjadinya kecelakaan itu dimulai dari pelanggaran lalu lintas. Apabila pelanggaran lalu lintas itu bisa kita tekan semaksimal mungkin dengan etika atau budaya berlalu lintas yang baik di jalan. Insya Allah kecelakaan lalu lintas akan kita hindari di jalan. Cuma ada hukum yang ada di jalan hanya cuma 2. Kalau rekan-rekan berlalu lintas yaitu ditabrak atau nabrak. Nah, bagaimana caranya agar tidak jadi korban dan jadi pelaku? Tidak jadi korban dan tidak jadi pelaku. Jadi masyarakat harus mempunyai budaya etika berlalu lintas yang baik sehingga kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain dan kita bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri. Luar biasa. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu podcast hari ini. Semoga masyarakat kita selalu aman berkendara di jalan. Terima kasih sekali lagi kepada AKBP Edit Yuswo Widodo SIK, Kasubdit Kamsel di Telantas Polda Jatim. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day.